Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Liana. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya Mbak Liana? Kok terlihat agak lesu? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kalau memang baik. Tapi kenapa nunduk? Oh ya, terima kasih ya sebelumnya karena sudah bergabung Meet pada siang hari ini. Di mana hari sebelumnya Mbak Liana sudah menyampaikan ya kepada Ibu kalau Mbak Liana ada yang mau diceritakan kepada Ibu. Iya, Bu. Betul sekali. Saya ingin cerita, Bu, dengan Ibu. Boleh ya, Bu? Boleh saja, silahkan Mbak. Ibu dengan senang hati mendengarkan cerita Mbak Liana. Terima kasih ya, Bu. Ibu sudah mau meluangkan waktu Ibu untuk mendengarkan cerita saya. Tetapi Ibu jangan bilang ke siapa-siapa ya, Bu. Sama-sama Mbak Liana. Iya, insya Allah Ibu akan menjaga rahasia mengenai apa yang Mbak Liana ceritakan. Sebelumnya, Ibu juga akan beritahu bahwa konseling individu pada hari ini ada beberapa asas. Yang pertama, ada asas kerahasiaan. Jadi insya Allah apa yang Mbak Liana ceritakan pada siang hari ini akan Ibu rahasiakan. Kemudian yang kedua ada yang namanya asas keterbukaan. Kemudian ada asas kesukarelaan dan kemudian juga ada asas kenormatifan. Terima kasih ya, Bu. Sudah mau menjaga rahasia saya. Dan saya pasti akan terbuka kepada Ibu. Karena dari kemarin saya ingin cerita kepada Ibu. Ya, baik. Kemarin Mbak Liana sendiri ya yang ingin cerita kepada Ibu. Terima kasih. Sebelum kita memulai konseling individu, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga konseling pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Ya, baik. Ibu pimpin ya. Berdoa mulai. Selesai. Apakah sebelumnya Mbak Liana pernah ikut layanan konseling individu? Sudah pernah, Bu, sewaktu saya kelas 7. Baik, dulu udah pernah ya berarti. Di sini Ibu jelaskan dulu ya Mbak sedikit tentang konseling individu. Konseling individu adalah bentuk bantuan dari seorang konselor. Konselornya di sini berarti Ibu ya. Kemudian konseli kepada konseli, konselingnya di sini adalah Mbak Liana untuk membantu memecahkan masalah konseli. Dan kita sepakati ya Mbak bahwa konseling pada siang hari ini kita akan lakukan berapa lama? Iya, Bu, kurang lebihnya 40 menit ya, Bu. Ya baik, 40 menit ya. Nah, apakah Liana sudah siap untuk bercerita? Sudah, Bu, saya sudah siap. Pengen cepat-cepat curhat sama Ibu. Ya baik, bagaimana? Apa yang kiranya ingin diceritakan? Silahkan. Begini, Bu, sebenarnya saya sedang ada masalah, dan masalah itu cukup mengganggu saya. Oh iya, apa yang bisa Ibu bantu untuk Mbak Liana? Jadi gini, Bu, saya tuh di kelas teman-teman saya kayak pada ngejauhin gitu loh, Bu. Gitu, lalu? Iya, jadi tuh pada ngejauhin gitu saya, Bu. Nggak tahu kenapa. Salah saya apa coba, Bu? Ya, Ibu ngerti apa yang Mbak Liana rasain. Coba ceritakan lebih jelas kepada Ibu. Yang dimaksud Mbak Liana tadi ngejauhin, itu contohnya yang gimana? Jadi begini, Bu, sewaktu saya maju ya, Bu, itu teman-teman saya kayak pada ngetawain saya gitu. Kalau istirahat juga, Bu, saya nggak pernah diajak bareng-bareng. Terus itu membuat saya takut, Bu. Nggak berani buat mendeketin mereka, bahkan nggak berani untuk maju ke depan. Saya juga takut mau tanya-tanya, Bu. Saya jadi minder kalau mau ngapa-ngapain, Bu. Oh gitu. Apakah teman-teman benar-benar tertawa karena Liana maju? Mungkin, Bu, soalnya kayak ketawa-ketawa gitu, Bu. Nampaknya Liana masih ragu-ragu, atau ini hanya perasaan Liana saja? Sejak kapan Liana merasa dijauhi oleh teman-teman? Sejak sejak kapan ya, Bu? Sudah lama sih, Bu. Bulan September itu, Bu. Saya mulai ngerasa teman-teman saya kayak pada beda gitu. Oh gitu. Coba beda. Beda yang seperti apa? Bisa dijelaskan? Ya, beda gitu, Bu. Teman-teman saya kayak pada nggak mau main sama saya gitu, Bu. Kalau ke kantin juga nggak pernah ngajakin. Kalau main juga nggak pernah ngajakin, Bu. Apakah Mbak Liana sudah pernah nyoba buat deket sama teman-teman? Maksudnya kayak misal Mbak Liana dulu gitu yang ngajakin.
Ya, belum pernah, Bu. Saya minder, Bu. Saya nggak berani. Dari awal masuk kelas 8, saya nggak pernah lebih dulu deket-deket sama temen, Bu. Kalau dulu kelas 7, kan teman-temannya tuh pada selalu ngajakin saya, Bu. Jadi saya punya teman lumayan banyak. Sekarang kelas 8, kelasnya diacak lagi, Bu. Liana kalau di kelas main sama siapa? Kalau di kelas, saya biasanya main sama Tias, Bu. Soalnya kalau sama yang lain, saya suka malu, Bu. Mau berteman sama yang lain, saya suka nggak percaya diri gitu, Bu. Saya kan bukan teman dekat mereka, Bu. Jadi saya lebih milih temenan sama Tias aja, Bu. Oh ya, sebentar. Tadi Liana mengatakan Liana merasa dijauhi sama teman-teman. Tapi Liana juga yang mengatakan bahwa Liana yang malu karena Liana merasa bukan teman-teman dekat Liana dan Liana sendiri tadi yang milih main dengan Tias. Coba itu yang benar yang mana? Iya, Bu. Saya yang malu sebenarnya, Bu. Saya mau main sama yang lain, tapi saya suka nggak percaya gitu, Bu. Gitu. Lalu gimana? Saya mau cerita ya Bu, tapi apa yang saya sampaikan buat Ibu aja. Saya percaya sama berita, Ibu bisa menjaga rahasia. Oh ya, pasti apa yang Liana sampaikan kepada ibu itu yang tahu hanya Liana dan ibu saja. Ibu juga terima kasih Liana sudah percaya dengan ibu. Ya sudah, sekarang silahkan ceritakan. Jadi gini ya Bu, sebenarnya ya Bu, selain apa yang saya ceritakan di atas, saya sebenarnya di rumah juga suka nggak dianggap Bu sama orang tua. Misalnya ya Bu, saya berpendapat, pendapat saya nggak pernah didengerin Bu. Pokoknya tuh ya, semua harus nurut sama orang tua. Saya juga sering dimarahin orang tua, Bu, di rumah. Padahal saya nggak salah apa-apa, tapi tetap aja dimarahin. Waktu itu ya, Bu, pernah pas makan di luar, Bu, makan mie ayam. Terus saya nggak sengaja, Bu, numpahin salah satu minumnya. Eh, bapak saya marahin, Bu. Padahal di situ ada orang-orang, Bu. Saya di situ malu. Itu nggak pernah saya lupain, Bu. Terus kalau di rumah ya, Bu, misalnya tentang kebutuhan saya, misalnya tas, sepatu, atau buku, saya kan pengen milih sendiri ya, Bu. Tapi setiap kali ditanya saya pengen yang mana, saya misalnya pengen yang warna hijau. Dibelinya malah warna lain. Pokoknya semua harus kemauan orang tua. Dan itu nggak cuma sekali, Bu. Nampaknya Liana sungguh terlihat sebel ya. Bu, itu juga Bu, yang menyebabkan saya sekarang kalau di kelas itu suka malu dan gak berani. Saya takut Bu, kalau saya berbuat salah pasti nanti diketawain atau dibentak teman-teman saya Bu. Saya juga takut dan gak berani. Oh ya Bu, waktu itu juga pernah Bu, pas diminta maju ya Bu, presentasi, tapi saya tuh malu banget Bu. Saya nunduk, saya juga deg-degan, gak berani lihat ke depan Bu. Sampai nggak berani lihat ke depan. Oh ya, apakah yang membuat Mbak Liana jadi tidak percaya diri itu penyebabnya karena awalnya dari keluarga, yaitu orang tua Mbak Liana? Iya Bu, saya takut, saya suka tertekan gitu Bu di rumah. Makanya saya di sekolah tuh juga suka diam aja, gak berani, dan lebih spesifik yang Bu. Saya merasa apa iya saya bisa punya teman? Apa iya saya bisa ngomong di depan? Oh iya, Ibu mengerti apa yang Mbak Liana rasakan saat ini. Lalu, apa yang Mbak Liana akan lakukan ketika Bapak Mbak Liana sedang memarahi Mbak Liana atau saat Mbak Liana mau ngomong tapi tidak diberi kesempatan? Ya, saya cuma diam aja sih Bu. Saya takut Bu. Akhirnya saya ngerasa, ya udahlah, mungkin kalau saya ngomong juga nggak ada gunanya Bu. Tapi ya sebenarnya saya juga tahu Bu, itu udah kayak watak bapak saya. Nanti kalau udah sih ya bapak saya biasa lagi. Oh ya baik, berarti di sini sebenarnya Mbak Liana udah paham ya tentang Bapak Mbak Liana. Sudah Bu, saya sudah hafal bapak saya gimana Bu. Maaf nih, Ibu mau nanya, Mbak Liana di rumah berapa bersaudara? Saya gak bersaudara Bu, saya anak pertamanya. Oh ya, berarti Mbak Liana anak pertama ya. Orang tua Mbak Liana kerja di mana? Kalau bapak saya karyawan swasta Bu, kalau ibu saya di rumah aja. Wah, berarti orang tua sebenarnya setiap hari ada di rumah ya.
Iya Bu, tapi saya nggak pernah diperhatiin begitu Bu. Orang tua saya cenderung lebih perhatian ke adik-adik saya. Ya memang sih Bu, adik-adik saya kan masih kecil. Adik saya yang satu masih SD Bu, kelas 3. Yang satu juga umur 3 tahun. Wah, sebetulnya Mbak Liana menyadari ya bahwa adik Mbak Liana masih kecil-kecil. Iya Bu, saya memahami sebenarnya. Cuman kadang saya juga pengen diperhatiin. Coba perhatian seperti apa sih yang Mbak Liana pengen contohnya? Kayak misalnya ditanyain, ada PR nggak? Atau sini ibu temenin belajar, bahkan mungkin dibantuin belajar, Bu. Nah, selama ini pernah nggak sih Mbak Liana mencoba gitu menyampaikan ke orang tua tentang sebenarnya ini loh yang aku pengen gitu. Pernah nggak ngomong ke orang tua? Belum pernah sih, Bu, malu juga. Kadang juga ibu repot sama adik-adikku. Bapak kerjanya juga suka pulang malam. Capek mungkin, Bu. Mbak Liana boleh kok menyampaikan apa yang Mbak Liana inginkan ke orang tua sebenarnya. Nggak usah malu. Kenapa malu? Tapi ya itu lihat-lihat kondisinya saja ya. Iya, Bu, baik. Siap. Mulai sekarang, saya akan memberanikan diri untuk ngomong apa yang sebenarnya saya inginkan. Nah, apakah dengan perlakuan Bapak nih ke Mbak Liana merasa Mbak Liana sendiri tuh ngerasa tertekan? Ya, tidak begitu juga sih, Bu. Cuman ya, itu efeknya saya di sekolah juga jadi nggak percaya diri, Bu. Jadinya saya jadi takut, teman-teman saya kayak ngejauhin gitu, Bu. Kayak nggak mau temenan sama saya lagi. Oh ya, coba menurut Mbak Liana, apa teman-teman di kelas tuh bener-bener ngejauhin Mbak Liana atau sebenarnya dari Mbak Liananya sendiri nih yang belum nyoba buat apa ya ngajak main bareng gitu? Sebenarnya saya juga belum pernah coba sih Bu mendekatin teman-teman saya. Nah itu tadi Bu, saya takut, saya juga malu. Saya takut apa yang saya lakukan salah, terus saya dipermalukan Bu. Saya sebenarnya tuh pengen Bu seperti biasa, bisa percaya diri, nggak maluan, dan bisa punya teman banyak. Iya Mbak, Ibu paham. Sekarang Ibu tanya, yang selama ini Mbak Liana lakukan dengan diam, tidak mau bersosialisasi, kemudian malu, terus Mbak selalu takut. Nah, apakah itu akan membuat Mbak Liana menjadi percaya diri dan punya banyak teman? Tidak sih Bu. Lalu, menurut Mbak Liana, langkah apa sih yang sebenarnya perlu dilakukan Mbak Liana untuk membangun kepercayaan diri dari Liana? Saya akan mengurangi rasa minder saya Bu dan mau bermain dengan teman-teman saya Bu seperti ngobrol di luar terus kalau ditanya guru saya akan coba untuk menjawab Bu saya juga akan coba untuk berani mengisi depan kelas Bu. Nah, sebenarnya Mbak Liana tahu ya, langkah apa sih yang sebenarnya harus saya lakukan setelah ini untuk membangun kepercayaan diri. Ini Mbak Liana sebenarnya sudah tahu. Nah, coba selain yang Mbak Liana tadi sampaikan, langkahnya kira-kira apa lagi coba? Langkah awal saya akan mengubah cara pandang saya Bu ke teman-teman. Mungkin selama ini itu cuma perasaan saya aja. Terus saya mau coba ngedeketin teman-teman Bu, kayak ngajak ngobrol duluan. Terus kalau istirahat selalu ngajakin kantin duluan. Terus juga saya akan berusaha ramah dan selalu tersenyum Bu. Selama ini saya emang cuek ke ibu dan teman-teman. Dan saya akan berusaha untuk mulai aktif di kelas Bu. Ya, baik. Bagus ya. Berarti di sini Mbak Liana sudah mau berusaha tadi udah mengatakan mau mulai tersenyum, mau coba ngajak ngobrol duluan ke teman-teman. Itu sudah sangat-sangat baik, bagus ya. Lalu menurut Mbak Liana nih, dampaknya apa sih ketika Mbak Liana terus melakukan hal yang biasa Mbak Liana lakukan ya? Kira-kira dampaknya apa untuk Mbak Liana? Seperti Mbak Liana tadi minder, terus lagi nggak berani presentasi, misal, atau perasaan yang selalu takut salah. Kira-kira dampaknya apa coba buat Mbak Liana? Dampaknya ya pasti saya akan terus nggak ada teman di kelas Bu, teman-teman bakal juga ngejauh, terus nilai juga saya berpengaruh karena nggak pernah berani tanya atau presentasi. Dan yang pasti dampaknya mungkin saya akan terus tidak punya rasa percaya diri Bu dan selalu merasa bersalah. Ya, baik. Sebenarnya di sini berarti Mbak Liana udah tahu ya dari
apa sih yang sebenarnya Mbak Liana lakukan kemarin-kemarin tuh bahwa dampaknya, efeknya tuh sangat berpengaruh gitu ya. Iya Bu, sudah tahu Bu dampaknya. Dan sebabnya saya juga sudah tahu Bu. Cuma saya suka ragu-ragu Bu. Kalau saya mau mengubah sikap saya yang tadinya kurang percaya diri, jadi lebih percaya diri. Nah, baik. Dari apa yang kita bicarakan tadi ya, kira-kira apa sih yang akan Mbak Liana lakukan setelah ini tuh apa coba? Iya Bu, mulai besok saya akan mencoba untuk mendekati teman-teman saya duluan. Terus saya juga ingin memberanikan diri untuk bertanya dan aktif di kelas. Baik, itu rencana yang sangat baik dan Ibu juga sangat mendukung ya dan Ibu yakin Mbak Liana itu pasti bisa gitu ya. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Sekarang saya sudah lega Bu, bisa cerita kepada Ibu. Dan sekarang saya jadi tahu Bu, kalau saya tuh nggak boleh kayak gini terus. Saya juga harus berubah. Saya harus bisa punya rasa percaya diri, supaya saya juga bisa punya banyak teman dan nilai saya jauh lebih baik lagi. Ya, sama-sama. Ibu juga senang bisa bantu Mbak Liana ya. Ibu juga terima kasih Mbak Liana mau cerita ke Ibu. Nah ya, dari apa yang kita bicarakan tadi ya Mbak Liana ya, kira-kira bisa kita buat kesimpulan. Sudah Bu, kesimpulannya ya Bu, saya harus percaya diri. Rasa percaya diri itu sangat penting ternyata, karena dengan rasa percaya diri, saya akan bisa mempunyai banyak teman, dan saya tidak akan takut lagi Bu. Ya, betul sekali ya, bahwa kepercayaan diri itu untuk seseorang itu sangat penting ya. Nah, Liana di sini nanti pasti kalau Mbak Liana punya kepercayaan diri, Mbak Liana pasti yang pertama pasti punya banyak teman. Dan ketika sudah punya banyak teman, Liana juga pasti akan ngerasa nyaman tuh di kelas. Sehingga Liana nggak akan lagi ada tuh rasa takut. Insya Allah rasa-rasa itu akan hilang seperti itu. Iya Bu, saya akan tunjukkan ke Ibu nanti kalau saya bisa punya banyak teman dan berani ngomong di depan ya Bu. Ya, oke, bagus sekali. Nah, bagaimana coba perasaan Mbak Liana nih setelah cerita dengan Ibu, perasaannya kira-kira gimana? Saya lega banget Bu, seneng. Makasih ya Bu, Anda bisa peluk, Liana juga pengen peluk Ibu. Alhamdulillah, kalau sudah lega. Wah, sayang ya kita terpisahkan oleh jarak. Coba kalau kita dekat, Ibu juga pasti mau meluk Mbak Liana. Oke Bu, Liana lega lah pokoknya. Udah cerita ke Ibu, Liana sekarang yakin kalau Liana itu bisa dan Liana mampu. Liana itu harus berani. Makasih Ibu udah dengerin curhatan Liana. Jangan bosan-bosan ya Bu. Iya, sama-sama. Ibu juga nggak akan pernah bosen sama Mbak Liana. Kapanpun Mbak Liana mau cerita, Ibu akan dengan terbuka. Kapanpun Mbak Liana mau cerita, silahkan saja. Jadi, terima kasih ya. Ibu sampaikan kembali kepada Mbak Liana, sudah mau bercerita dengan Ibu. Makasih ya Bu. Ya udah Bu, sudah dulu ya Bu. Konselingnya dilanjut besok-besok lagi. Kalau Liana pengen ada yang mau diceritain ke Ibu, pasti Liana akan cerita lagi. Ya, oke Mbak Liana. Ibu dengan senang hati pokoknya. Mbak Liana mau kapanpun cerita ke Ibu, mau di sekolah, atau mungkin mau kira-kira janjian dulu, mau hari apa, mau kapan lagi, atau mungkin setelah ini Mbak Liana pengen ada yang diceritain lagi sama Ibu, entah 2 hari ke depan atau 3 hari ke depan, silakan saja. Ibu pasti akan dengan senang hati mendengarkan ceritanya Mbak Liana. Terima Siap Bu. Terima kasih ya Bu. Dadah Ibu. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih ya.